Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Lesmana A dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2023 dengan NIM 230250502013. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman basis data SQL, di mana kita disuruh membuat video presentasi tentang bahasa pemrograman SQL. Nah, langsung saja. Di sini saya membuat bagian pertama, yaitu tentang apa itu SQL. Nah, SQL sendiri adalah singkatan dari Structured Query Language, di mana bahasa ini dirancang khusus untuk mengakses, memanipulasi data, mengelola data dalam sistem rasional. Nah, SQL sendiri digunakan secara luas karena merupakan bahasa standar yang diadopsi hampir semua sistem manajemen basis data. Contohnya seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, maupun Microsoft SQL Server. Nah, dalam praktiknya sendiri, SQL digunakan untuk melakukan operasi seperti menampilkan data, menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, atau bahkan menghapus data itu sendiri. Jadi, bisa dibilang SQL adalah jembatan antara pengguna dan data yang tersimpan di dalam sistem. Nah, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu fungsi utama SQL. Di sini fungsi utama SQL itu ada 4, di mana yang pertama adalah membuat dan memodifikasi struktur database. Nah, di sini kita membuat tabel baru atau mengubah struktur tabel yang sudah ada menggunakan perintah. Perintahnya itu seperti ada create dan juga alter. Nah, ini juga termasuk menentukan kolom, menentukan tipe data, maupun menentukan kunci utama atau primary key. Nah, fungsi yang kedua adalah manipulasi data. Untuk perintahnya sendiri yaitu ada insert, update, dan delete. Saya rasa teman-teman sekalian juga tahu arti dari 3 tombol yang saya sebutkan tadi, atau 3 perintah yang saya sebutkan tadi, di mana 3 tombol itu digunakan untuk menambahkan, yaitu insert, mengubah yaitu update, dan menghapus yaitu delete. Nah, ini sangat penting untuk memastikan data selalu up to update atau up to date. Nah, fungsi yang ketiga adalah mengambil data. Perintahnya adalah select. Dan fungsi yang keempat adalah mengelola hak akses. Perintahnya yaitu grant dan revoke. Nah, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu contoh perintah SQL. Di sini saya membuat perintah yang sangat sederhana mengenai bahasa pemrograman SQL. Berikut adalah contoh programnya, yaitu create table mahasiswa dengan NIM dengan tipe data integer, menggunakan dengan NIM di sini sebagai primary key, dan selanjutnya nama dengan tipe data varchar, maksimal karakter itu 50, dan juga jurusan dengan tipe data varchar maksimal karakter 50. Nah, perintah di atas yang saya sebutkan tadi itu digunakan untuk membuat sebuah tabel bernama mahasiswa dengan kolom NIM sebagai kunci utama, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk query yang selanjutnya itu adalah select from mahasiswa berjurusan teknik informatika. Nah, di sini kan perintah untuk mencetak atau menampilkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kelima, yaitu jenis-jenis perintah SQL. Nah, di sini jenis-jenis perintah SQL juga dibagi beberapa. Di sini saya sebutkan 4 pembagiannya. Pertama itu adalah DDL atau Data Definition Language, di mana data ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur database. Nah, yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Di sini untuk mengelola data dalam tabel. Selanjutnya adalah DCL atau Data Control Language, digunakan untuk mengatur hak akses dan keamanan. Selanjutnya adalah TCL atau Transaction Control Language, di sini untuk mengelola transaksi. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu kita masuk pada keuntungan menggunakan SQL. Keuntungan yang pertama adalah mudah dipelajari dan digunakan. Kenapa? Karena sintaks SQL itu bersifat deklaratif atau deklaratif.
Artinya kita cukup menyatakan apa yang kita inginkan dan sistem akan mencarikan jawabannya. Nah, keuntungan yang kedua adalah standar industri, di mana SQL telah menjadi standar internasional dan digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Nah, fungsi yang kedua atau keuntungan yang kedua adalah kompatibel dengan banyak platform. Nah, di sini kenapa kompatibel dengan banyak platform adalah karena SQL dapat digunakan di berbagai sistem database sehingga mempermudah integrasi dan pengembangan aplikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada kekurangan SQL atau kekurangan bahasa pemrograman SQL. Di sini kekurangan yang pertama adalah kurang fleksibel untuk data non relasional. Maksudnya apa? Di sini SQL kurang cocok digunakan untuk jenis data yang tidak terstruktur seperti data graph atau dokumen JSON yang berskala besar. Kekurangan yang kedua adalah tidak cocok untuk manipulasi kompleks. Seperti beberapa operasi analisis data yang kompleks lebih mudah dilakukan dengan bahasa lain seperti Python atau R. Nah, itu dua kekurangan dari bahasa pemrograman SQL. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi saya ini adalah SQL merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Yang kedua, dengan SQL kita bisa berinteraksi langsung dengan data dalam data relasional. Selanjutnya, SQL digunakan di berbagai sektor seperti perbankan, e-commerce, kesehatan, dan juga pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir adalah menguasai SQL dapat membuka banyak peluang kerja di bidang data dan teknologi. Untuk penutup, terima kasih atas perhatiannya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi saya bisa memberi pemahaman atau pengetahuan baru untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.